Pahlawan Revolusi merupakan gelar yang diberikan oleh pemerintah Indonesia khusus kepada mereka yang gugur pada peristiwa 30 SPKI. Setidaknya terdapat 7 korban dari salah satu peristiwa yang paling memilukan di dalam sejarah Indonesia. Pada peristiwa tersebut, PKI menculik para anggota militer tersebut hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sumur lubang buaya. Untuk menghormati jasa para pahlawan yang gugur, pemerintah pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 mengeluarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 3, Koti, tahun 1965 yang mengumumkan bahwa 7 sosok yang gugur mendapatkan pangkat anumerta dan dinyatakan sebagai pahlawan revolusi. Berikut daftar 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban kekejaman peristiwa G30 SPKI. Jenderal TNI Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni tahun 1922. Ia pernah berperan sebagai tentara Hindia Belanda dan juga menjadi salah satu anggota tentara pembela tanah air, PETA, saat Jepang menjajah Indonesia. Perjuangan serta kontribusi yang diberikannya untuk Indonesia memiliki deretan panjang untuk dipaparkan, termasuk melakukan perang gerilya saat melawan Belanda pada peristiwa agresi militer Belanda, berhasil mengalahkan pemberontakan Darul Islam yang dibentuk oleh Kartosuwiryo bersama pasukan khususnya Benteng Riders. Tak hanya itu, Ahmad Yani juga berhasil meredakan pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI di Sumatera Barat setelah ia diangkat menjadi staf umum Jenderal Aha Nasution yang selanjutnya dilantik menjadi Panglima Angkatan Darat menggantikan Nasution. Maijen R. Suprapto, pria asal Purwokerto, Jawa Tengah ini lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1920. R. Suprapto pernah mengikuti pelatihan militer di Koninklijk Militair Academy di Bandung setelah menyelesaikan pendidikan menengah atasnya, meskipun tidak sampai selesai akibat Jepang yang menguasai Indonesia. Sebelum kemerdekaan, Suprapto pernah ditahan di penjara yang kemudian berhasil melarikan diri. Ia juga sempat mengikuti sebuah pelatihan bernama Keibodan, Shuishintai, dan Seinendan yang diadakan oleh Jepang. Setelah itu, dirinya memutuskan bekerja di kantor pendidikan masyarakat. Setelah kedaulatan Indonesia, R. Suprapto ditugaskan sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorial 4 di Ponegoro di Semarang, yang kemudian diangkat menjadi Staf Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan setelah pindah ke Jakarta. Selang beberapa tahun, R. Suprapto dilantik menjadi Deputi, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Daerah Sumatera yang berada di Medan, hingga akhirnya, ia kembali ke Jakarta sebagai salah satu perwira tinggi Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Maijen M.T. Haryono, atau lebih lengkapnya Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 20 Januari tahun 1924. M.T. Haryono pernah menempuh pendidikan di Ikadai Gakko, Sekolah Tinggi Kedokteran, pada masa Jepang. Meskipun tidak sampai selesai dikarenakan Jepang menyerah, keahliannya saat berunding dan memahami beberapa bahasa asing, Jerman, Belanda, Inggris, menjadikan dirinya didaulat sebagai atase militer Indonesia di Belanda. Setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, M.T. Haryono bergabung ke dalam TKR dan menerima pangkat mayor di sana. Ia beberapa kali mendapatkan tugas sebagai anggota delegasi Indonesia ketika perundingan Inggris dan Belanda seperti Konferensi Meja Bundar, KMB. Mayor Jenderal Siswondo Parman, pahlawan revolusi yang keempat ini lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 14 Agustus tahun 1918. Siswondo Parman pernah menjadi siswa di sekolah kedokteran meskipun akhirnya berhenti setelah Jepang menjajah Indonesia. Dalam perjalanan karir Parman bermula saat bergabung di Tentara Keamanan Rakyat, TKR, setelah kemerdekaan Indonesia 1945, yang selang beberapa bulan kemudian Parman diangkat menjadi Kepala Staf Polisi Militer yang berada di Yogyakarta. Tak berhenti sampai di situ, Parman juga pernah menjadi polisi militer, penerjemah, Kepala Staf Gubernur Militer di Jabodetabek berpangkat mayor, hingga asisten intelijen bagi KSAD Jenderal Ahmad Yani. Parman memberikan banyak kontribusi dengan menggagalkan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, di mana pasukan tersebut dipimpin Raymond Westerling yang mengakibatkan Parman dikirim sekolah polisi militer di Amerika. Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan. Donald Ishak Panjaitan lahir pada tanggal 9 Juni tahun 1925 di Balige, Sumatera Utara. Di saat Jepang menguasai Indonesia, Panjaitan baru saja menyelesaikan sekolahnya yang kemudian setelah tamat SMA, Panjaitan menjadi tentara sukarela di wilayah Pekanbaru, Riau.
Panjaitan juga bergabung di TKR dan langsung menjabat menjadi komandan batalion, yang tak lama kemudian dimandatkan menjadi Komandan Pendidikan Divisi IX Banteng di Bukit Tinggi pada 1948. Selanjutnya ia beralih menjabat sebagai Kepala Staf Umum 4 di Komandemen Tentara Sumatera, menjadi pimpinan perbekalan pemerintah darurat RI saat agresi militer Belanda ke I dan II. Sebelum peristiwa penculikan pada tanggal 30 September tahun 1965, Panjaitan ditugaskan ke Amerika Serikat untuk mengikuti kursus militer di Associated Command and General Staff College di wilayah Fort Leavenworth. Selanjutnya, ia juga pernah mengikuti kursus atase militer pada 1965 sebelum akhirnya kembali diamanatkan menjadi Menteri Panglima Angkatan Darurat Jenderal A.H. Nasution bagian logistik. Maijen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Sutoyo Siswo Miharjo lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Perjalanan pendidikannya setelah menuntut ilmu di AMS, ia melanjutkan studinya di Sekolah Pendidikan Pegawai Negeri di Jakarta. Pasca kemerdekaan Indonesia, Sutoyo atau Pak Toyo bergabung dengan Satuan Polisi TKR, yang tak lama kemudian ia memperoleh tugas untuk menjadi seorang ajudan Jenderal Gatot Subroto yang kala itu menjabat sebagai Komandan Polisi Militer. Setelah menjadi polisi militer, Sutoyo akhirnya menjabat sebagai Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer pada tahun 1954 serta beberapa tahun kemudian diarahkan menjadi asisten atase militer di Kedubes Indonesia di Inggris. Perjalanan karirnya selepas membereskan sekolah staf dan komando pada tahun 1960, Sutoyo ditugaskan menjadi Inspektur Kehakiman Angkatan Darurat dan naik jabatan sebagai Inspektur Kehakiman atau Jaksa Militer Utama dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI. Kapten Pierre Tendean, memiliki nama lengkap Pierre Andries Tendean ini lahir pada tanggal 21 Januari tahun 1939 yang menjadi pahlawan revolusi termuda pada peristiwa G30 SPKI. Tendean yang memang bercita-cita besar menjadi tentara sejak kecil memutuskan bergabung ke Sekolah Militer Akademi Teknik Angkatan Darat, ATEKAD, hingga akhirnya pernah berpartisipasi dalam sebuah operasi militer memberantas pemberontakan PRRI di daerah Sumatera. Bahkan setelah lulus pun, Tendean langsung dikerahkan menjadi seorang komandan peleton Batalion Zeni Tempur 2 Kodam 2, Bukit Barisan di Medan dengan pangkat Letnan 2. Beberapa tahun kemudian dirinya bergabung di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat, DIPIAD, yang disitulah ia memperoleh tugas sebagai intelijen di Malaysia saat Indonesia dan Malaysia mengadakan konfrontasi. Akibat dari hal tersebut, Tendean berhasil naik pangkat sebagai Letnan 1 dan ditarik sebagai Ajudan Jenderal A.H. Nasution. Pierre Tendean merupakan korban salah tangkap penculikan G30 SPKI yang seharusnya menculik A.H. Nasution.